صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته شهر الليلنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal hadirun, para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر, dan jika kamu semua ini dalam perjalanan. Ketika di dalam perjalanan ini saudara melakukan transaksi, karena di ayat sebelumnya bahwa transaksi hutang piutang atau yang lainnya itu harus dicatat, harus ada saksinya. Dan sekarang ayat selanjutnya ini, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kalian semua ini dalam perjalanan, di mana dalam perjalanan manusia itu melakukan transaksi hutang piutang umpamanya seperti itu. Walam tajidu katiban, dan ketika dalam perjalanan itu mereka tidak menemukan seorang juru tulis, tidak menemukan juru tulis, katib pencatat. Mau berhenti notaris di tempat notaris tidak kenal, persyaratannya juga tidak ada. Transaksi apapun, hutang piutang atau jual beli atau dan lain sebagainya, farihanum maqbudah. Maka kalau itu yang terjadi, farihanum maqbudah, Allah menyampaikan seyukianya ada barang jaminan yang dipegang oleh berpiutang. Berpiutang berarti orang yang menghutangi. Untuk apa jaminan ini? Tentu sebagai kepercayaan. Jenengan hutang pada orang lain di perjalanan, kemudian tidak ada jaminannya, kepercayaannya apa? Oh, HP-nya diberikan, wis HP kuwi tak meno. Aku utang 10.000, ngutang 1 juta umpama, kepercayaan HP angsal seperti ini. Karena apa yang digadaikan, jaminan ini digadai. Beda nggih. Kalau gadai itu yang dijaminkan barangnya. Gadai itu yang dijaminkan barangnya. Sepeda dibawa digadai, sepeda digadai dijaminkan. Emas dibawa di pegadaian, ini namanya gadai, rohnun ini namanya.
Tetapi kalau fidusia, nah ini dalam istilah hukum nih, sing dijaminkan bukan barangnya tetapi suratnya. Jenengan hutang pada orang bukan barangnya yang buat jaminan tetapi suratnya, boleh. BPKB-nya beda lagi, BPKB-nya yang dijaminkan namanya fidusia. Beda fidusia dengan gade. Kalau gade itu yang dijaminkan barangnya, tapi kalau fidusia yang dijaminkan surat-surat berharganya. Nah, ketika seseorang itu dalam perjalanan melakukan transaksi hutang piutang umpamanya, walam tajidu katiban, dan tidak menemukan seorang juru tulis untuk mencatatnya, farihanun maqbudah, maka seyogianya ada barang jaminan yang dipegang, diberikan kepada berpiutang, orang yang menghutangi. Nah, ini sebagai unsur kepercayaan. Ini pentingnya, kalau tidak bisa dicatat ya diberikan seperti ini, jaminannya seperti itu. Maka pada ayat sebelumnya ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, dengan waktu tempo pembayarannya, ila ajalin musamma faktubu, maka catatlah. Maka catatan itu menjadi penting ketika ada orang melakukan hutang piutang. Bagaimana hukumnya? Wajib apa dianjurkan? Ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Daud Al-Zahiri memaknai terhadap teks ayat ini ya wajib hukumnya faktubu, karena ini fi'il amar. Fi'il amar itu wajib, al-amru lil wujub. Amar itu perintah, perintah itu wajib. Tetapi ada yang mengatakan tidak semua perintah itu wajib. Maka karena ada ayat ini, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, ternyata kalau tidak menemukan seorang untuk mencatat, ya boleh memberikan kepercayaan dengan memberikan jaminan sebagai pegangan orang yang berpiutang, yang menghutangi itu. Karena itu dicatat itu manfaatnya luar biasa. Kenapa manfaatnya? Saling mengingatkan. Sewaktu-waktu ada orang yang hutang itu tidak membayar, waktunya membayar tidak bayar, diingatkan. Semoyo panjang, wong hutang itu enak, DP ya. Tetapi kadang-kadang waktunya membayar nggak bisa membayar, ngoten kadang ya. Utangnya kalau serius nanti 3 bulan mesti saya sahur itu, saya dapat arisan, dapat ini semacam-macam. Jika ada mari arisan yo digawe ganti sahurno, kadang ngoten niku. Maka pencatatan itu hal yang sangat penting. Nah, yang kedua, manfaatnya dicatat itu apa? Menghindari dari konflik. Wis utang ngomong gak utang, lho iki lho catatane. Saksi ini ada. Wa syahidaini adlin, disaksikan oleh 2 orang laki-laki adil. Kalau tidak menemukan 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan boleh. Dikhawatirkan terjadi perselisihan atau dikhawatirkan ada kecurangan atas salah satu pihak yang melakukan hutang piutang, maka pencatatan itu sangat-sangat dianjurkan. Manfaat yang ketiga apa? Unsur keadilan. Orang yang menghutangi dicatat, ini nilai keadilan. Orang yang dihutangi juga dicatat, ini nilai keadilan. Nah, yang terakhir sebagai bukti, alat bukti, kalau salah satu pihak ini menciderai dari catatan itu. Loh, iki lho catatan hutang sakmene, apa masih ndak ngaku? Ada saksinya ini. Nah, pertanyaannya, andai tidak dicatatkan bagaimana? Ya ndak apa-apa, asal terjadi unsur saling percaya. Saling percaya. Wong jual beli, ndak semua jual beli itu bisa dicatat kok. Fungsinya dicatat ini
apabila terjadi konflik atau perselisihan, maka catatan itulah yang menjadi pijakan untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak ada saksi ya sah. Karena itu ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah ini hutang piutang atau transaksi apapun itu sangat dianjurkan, hukumnya dianjurkan, bukan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib seperti Imam Daud Al-Dhahiri dengan melihat teks ayat ini, faktubuh, maka catatlah. Tetapi di ayat yang lain ketika tidak menemukan, boleh dengan memberikan suatu kepercayaan berupa jaminan. Nah ini harus kita pahami ya. Kalau ada orang hutang piutang saling percaya umpama, ya enggak apa-apa, enggak dicatat ya oleh api. Karena itu dalam kaidah ushul fikih, al aslu fil ibahah, asal dari sesuatu itu boleh hukumnya. Maka peningkatan boleh atau mubah itu bisa menjadi sunat, peningkatan sunat itu bisa menjadi wajib. Maka hukum itu tergantung pada ilatnya. Al hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung pada alasan hukumnya. Kenapa dicatat? Dimungkinkan akan terjadi sesuatu di kemudian hari, dicatat. Ini alasan hukumnya seperti itu, maka sunnah dicatat, dianjurkan. Kalau lihat orangnya ini nakal, wajib, malah hukumnya menjadi wajib dicatat. Peningkatan mubah satu sisi menjadi sunnah dan naik menjadi wajib, satu sisi peningkatan mubah menjadi makruh, di atas makruh menjadi haram. Niki dalam pembentukan hukum ini kados mekaten. Segala sesuatu itu boleh. Peningkatan boleh bisa menjadi sunnah, peningkatan sunnah menjadi wajib, peningkatan mubah boleh menjadi makruh, makruh menjadi haram. Sama dengan hukum pernikahan. Hukum nikah itu asalnya ya boleh, tidak nikah ya tidak apa-apa. Cuman peningkatan nikah itu bisa menjadi sunnah ketika persyaratan pernikahan ini sudah terpenuhi. Kalau kebutuhannya mendesak tidak menikah, dia melakukan hubungan di luar pernikahan, wajib hukumnya. Mu'natun nikah, ongkos nikah, biaya nikah sudah terpenuhi. Kalau dia tidak menikah, melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya meningkat menjadi wajib. Sebaliknya sunnah, mubah, dari mubah ini kalau dia melakukan pernikahan ini bisa menyengsarakan salah satu pasangannya, menjadi makruh. Kalau sangat membahayakan, menjadi haram untuk melakukan pernikahan. Nah ini status hukum ini kados mekaten ini. Maka hukum itu tergantung pada ilat hukumnya, tergantung pada alasan hukumnya. Nah sama dengan hukum tentang melakukan jual beli atau transaksi apapun atau hutang piutang, satu sisi ada yang mengatakan wajib, satu sisi ini sangat dianjurkan. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Fa in amina, maka jika sebagian di antara kamu ini amina mempercayai ba'dan sebagian yang lain, maka falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka seseorang tersebut yang dipercayai itu yang memberikan amanatnya, menunaikan amanatnya, harus menunaikan amanatnya. Jadi kalau sudah diberi kepercayaan, maka orang yang diberi kepercayaan itu harus menunaikan amanahnya. Amanahnya apa? Wis diberi kepercayaan, wis gak usah pakai agunan, aku wis percaya. Maka ini amanah. Kapan nyaure? 1 bulan. Gak usah ada agunan, tak menawis aku percaya. Maka orang yang diberi kepercayaan ini wajib menunaikan kepercayaan ini, tidak boleh menyimpangi itu. Nah dalam praktek seringkali orang ini menunaikan amanah yang diberikan oleh orang yang berpiutang, sehingga kadang-kadang
wis diutangi ngemplang, mintanya ini saya mau saudara sakit ini di Banyuwangi umpama ini perjalanan segini nanti saya berikan yang sakit sekian itu, diutang 1 juta ya udah, nanti 1 bulan ketika saya gajian awal tanggal saya berikan. Sudah awal tanggal ditunggu, bulan pertama tidak muncul, bulan kedua tidak muncul, setahun kadang-kadang nggih mboten muncul, nggih kadang ini. Ini namanya orang ini tidak menunaikan kepercayaan yang diberikan oleh orang yang menghutangi, sehingga dia ini menciderai terhadap orang yang ikhlas menghutanginya. Padahal mereka ditolong, ini namanya ditolong mentong. Maka orang yang menghutangi ini orang yang mulia. Nah pertanyaannya lagi, apakah orang yang hutang orangnya tidak mampu? Enggak. Tidak semua orang yang berhutang itu orang yang tidak mampu. Loh, orang kaya itu pun banyak hutangnya juga loh ya. Wis sugih hutangnya akeh ya, banyak seperti itu. Yang tidak mampu hutangnya banyak ya. Nah karena itu kalau kita punya hutang kepada orang lain, ya kalau punya segera berikan, karena agar tidak menumpuk hutang-hutang yang ada pada diri orang yang berhutang itu. Wala taktum syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wala taktum syahadah, dan janganlah kamu sekalian ini menyembunyikan persaksian. Maka orang yang bersaksi itu harus jujur, harus adil. Yang baik dikatakan baik, yang tidak baik dikatakan tidak baik. Itu saksi. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lihat itu namanya saksi. Maka orang menjadi saksi itu tidak boleh menyembunyikan persaksiannya, itu tidak boleh. Ya. A dikatakan B, 10 juta dikatakan 9 juta, tidak boleh. Ini menyembunyikan persaksian. Nah kalau seperti ini bagaimana? Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksiannya itu, fa innahu asimun qalbuh, maka sungguhnya orang itu termasuk mempunyai dosa besar dalam hatinya. Loh, Allah menyampaikan asimun qalbuh. Nggih. Dosa besar dalam hatinya. Orang kalau mau dosa besar dalam hatinya ini, hatinya merasa melakukan perbuatan dosa, maka tangannya pun akan melakukan perbuatan dosa, telinganya pun akan melakukan perbuatan dosa, karena sentral dari segala sesuatu ada pada dalam hati. Kalau hatinya selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dimungkinkan organ tubuh yang lain ini juga akan melakukan perbuatan dosa. Lesannya juga selalu berdosa, selalu berbohong, pandangannya atau penglihatannya, pendengarannya, ini akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa yang dilakukan ini sesuatu yang sangat vital. Asimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini memberikan pemahaman datang kula lan panjenengan sedaya bahwa hutang piutang, transaksi apapun, jual beli apapun yang dilakukan, seyogianya ada pencatatan. Karena pencatatan ini sebagai salah satu bukti bahwa transaksi itu terjadi. Kalau tidak ada pencatatan dan dimungkinkan di kemudian hari ada problem, maka tidak ada yang bisa menyelesaikan, ya. Kalau tidak ada pencatatan, yang kedua adalah unsurnya harus ada jaminan. Jaminan sebagai bukti. Kalau di antara mereka ini saling percaya, maka jangan menciderai kepercayaan yang diberikan oleh orang yang menghutangi itu. Nah ini caranya seperti itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya milik Allah lah
apa yang ada di langit, dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ada di bumi. Langit ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi ini juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dunia ya milik Allah, kita ini hanya menempati. Maka ketika manusia menempati di buminya Allah seperti ini, ya jangan sekali-kali membuat kerusakan di atas bumi ini. Bagaimana kita memakmurkan bumi sehingga bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pijakan ini bisa kita makmurkan, kita kelola sehingga tumbuh tumbuh-tumbuhan. Maka jangan sekali-kali melakukan kerusakan di atas bumi ini. Terjadinya bencana dan lain sebagainya sebenarnya karena ulah manusia. Allah sampun menyampaikan dalam Al-Quran, dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan yang ada di atas bumi, fil barri wal bahri, di lautan dan di bumi ini, itu ulah manusia. Malang terjadi banjir padahal dataran tinggi, secara rasional susah terjadi banjir. Berarti tata kelolanya harus ada yang perlu dibenahi, ada yang merusak lingkungan. Mestinya slogannya besar diperkecil, dipersempit sehingga saluran air tidak bisa masuk. Ada perumahan baru menggunakan sistem drainase yang lama. Ini salah satu pemicu ini yang merusak tatanan. Airnya dulu melimpah, sekarang tidak melimpah karena di dataran tinggi, di Batu ini gunungnya dihabisi semua, sehingga serapan pada akar-akar pohon ini sudah tidak ada. Terjadinya longsor, terjadinya guncangan bumi. Ini semua terjadi karena ulah manusia. Maka Allah menyampaikan, andai manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keimanannya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak membuat kerusakan di atas bumi ini, maka niscaya bumi ini akan berikan kesejahteraan yang luar biasa kepada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau manusia ini merusak apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka guncangan bencana itu akan terjadi. Di Batu terjadi banjir, ya pertanyaannya kenapa dataran tinggi kok terjadi banjir? Di Suhat itu kalau terjadi hujan besar tinggi ya pasti banjir. Bendungan Sutami itu banjir, Jaran Ijen kadang-kadang ya banjir. Loh, kenapa ini seperti ini? Nah, ini tergantung manusia ya, cara mengelola bumi ini bagaimana. Kalau mereka melakukan kerusakan ya terjadi bencana seperti itu. Nah, ayat ini juga memberikan pemahaman datang kula lan panjenengan sedaya bahwa Allah lah yang memiliki langit, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dari kekuasaan makhluk. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa yang dibuat oleh Allah sesungguhnya adalah diperuntukkan untuk manusia. Maka janganlah sekali-kali manusia itu membuat kerusakan di atas bumi ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu, aw tukhfu, atau menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, yuhasibukum billah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan apa yang ada dalam hatimu, yang kau tampakkan dalam hatimu, dan apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Maka kerenteke hati menungso ini Allah tahu, gerak-gerik manusia itu Allah tahu. Apa yang dilakukan oleh manusia, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sekalipun dilakukan mulai dari kerenteknya hati, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apalagi yang dilakukan ini ditampakkan, kerenteknya hati ditampakkan.
Allah Subhanahu wa taala akan berikan perhitungan, akan menghisab. Kapan dihisabnya? Besok pada hari kiamat. Karena itu, man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebajikan atau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri orang itu. Wa man asaa fa 'alaiha, dan siapapun yang melakukan keburukan, sekalipun keburukan itu tidak tampak dilihat oleh mata manusia, maka keburukan yang atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali pada diri manusia itu. Maka kita harus hati-hati bertutur kata, berucap, itu juga hati-hati, jangan sampai menyinggung orang. Hidup dalam bermasyarakat ini, ya kita saling memahami, ya, yang tidak mampu ditolong, yang tidak mampu ya jangan menyombongkan diri. Nggak mampu kok menyombongkan diri, apa yang disombongkan itu? Yang mampu juga tidak boleh menyombongkan diri kepada orang yang tidak mampu. Kekayaan itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya itu kan ditinggal. Okay? Usia manusia itu tidak ditentukan oleh umur. Usia kita semua itu tidak ditentukan oleh umur berapa, enggak. Nah, kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajalnya tiba, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa kita semua besok ini dipanggil, sebagian di antara kita dipanggil oleh Allah nanti malam atau besok atau 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu ada yang disombongkan di hadapan manusia. Yang punya hak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah lah yang memiliki langit dan Allah lah yang memiliki apa yang ada di atas bumi ini. Allah menciptakan langit dan bumi seperti ini menunjukkan satu sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi seperti ini? Ini ayatnya adalah ayat kauniyah. Ayat ini menunjukkan kepada kita ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka manusia tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, demikian pula Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Untuk apa ini? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar manusia mengetahui bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah di atas segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang perlu disombongkan seperti ini. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ini hak Allah. Allah punya hak. Yaghfiru liman yasha, mengampuni kesalahan-kesalahan orang. Ketika Allah memberikan haknya, kesalahan orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya Allah. Fa yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengadab, menyiksa terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup di dunia ini ya kita harus hati-hati. Kalau punya kesalahan kepada Allah, segera mohonkan ampun datang Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pesimis kita. Allah berikan jalan setinggi langit, dosa kita umpama seluas bumi, min ananas sama, setinggi langit dosa kita, atau seluas bumi ini. Kemudian kita mohon ampun datang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan tidak mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan oleh orang itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa kepada Allah mudah kita lakukan pengampunan, permohonan ampunannya, tetapi dosa kepada sesama manusia harus kita melaksanakan atau melakukan pendekatan kepada orang-orang yang pernah kita lukai perasaannya, orang yang hutang
dan lain sebagainya, belum membayar, ini akan ditarik besok, ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Sekecil apapun hutang yang dilakukan oleh manusia lantas belum dibayar di dunianya, maka besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bayar uang, tetapi amal kebaikan ini yang diberikan besok itu. Ini akan menghambat orang-orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam hadis disebutkan, ma huwal muflis, siapakah orang yang muflis, yang bangkrut di akhirat? Orang yang bangkrut di akhirat itu ibadahnya di dunianya luar biasa bagusnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tetapi mempunyai kesalahan terhadap orang lain, di mana kesalahan ini belum dimohonkan ampun kepada orang yang pernah dilukai perasaannya, pernah dicaci, pernah dihutang dan sebagainya. Maka di akhirat akan dituntut. Maka ketika orang meninggal itu ya mesti disampaikan oleh perwakilan keluarga atau tokoh masyarakat, kalau ada si mayit ini mempunyai hubungan hakul adami kepada orang lain, mohon kalau bisa diikhlaskan, kalau tidak segera menghubungi ahli warisnya. Ini saking pentingnya seperti itu disampaikan oleh orang yang mewakili keluarganya itu. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Para rasul ai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membenarkan bima unzila ilaihi min rabbih, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni kitab Al-Qur'anul Karim. Wal mu'minun, dan demikian orang-orang yang beriman membenarkan bahwa kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua orang-orang yang beriman ini taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman pada malaikat Allah, iman pada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ini harus yakin Al-Qur'an ini kalam Allah, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Siapapun yang membaca Al-Quran itu dinilai sebagai ibadah, memahami artinya atau tidak memahami artinya. Ini kalam Allah. Kita orang Islam harus yakin iman pada kitab Allah, iman pada malaikat Allah, bahwa malaikat Allah ini makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Allah. Bukan berarti Allah butuh bantuan, tidak, tetapi ini kekuasaan Allah. Ada kitab Allah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, ada Rasul Allah yang memberikan pencerahan pada umat manusia. Ini harus kita yakini. Ketika kita iman ini, insya Allah dengan keimanan kita ini, kita akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang dari Rasul. Wa qalu sami'na, dan mereka yang beriman ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat kepadamu ya Allah, ghufranaka rabbana, ampunilah kami ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Jadi kalau orang tidak punya keimanan kemudian kembali kepada Allah, ya loro kabeh nih. Kita tidak tahu, ada jaminan dari Allah, kita belum tahu apakah kita ini mati, kita ini husnul khotimah atau tidak. Kita di saat nanti nazar ini
diberi jalan yang lurus Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Tetapi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keyakinan kita, Allah lah yang akan menolong kita, sehingga dengan kita yakin kepada Allah lantas kita melaksanakan penghambaan diri datang Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu insya Allah orang-orang yang imannya kuat akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya diberikan pertolongan, akan nazak pun diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin ya. Kita semua baru merasakan kematian, tetapi kalau dalam risalah kitab-kitab ini orang mati nazak itu godaannya juga banyak ya. Setan itu akan mengelilingi orang yang mau nazak ini ya. Maka gunakan kita apa yang bisa kita baca. Yang kita baca ini ayat kursi, ya kita baca ayat kursi. Surat Al-Mulk umpama yang kita baca tiap hari, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan menghadapi sakaratul maut ya. Kita baca tiap malam surat Al-Mulk, mau tidur setelah isya, setelah maghrib umpama ada waktu baca surat Al-Mulk, ini khasiatnya luar biasa ya. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau sakaratul maut, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tidak mau menggoda, setan tidak mau mendekati. Ini fadilahnya surat Al-Mulk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada manusia illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini okay. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya ini kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Jenengan sholat tidak bisa berdiri, Allah memberikan jalan keluar dengan duduk. Kalau dengan duduk tidak mampu, ya dengan tidur. Kalau tidur saya tidak mampu ya, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak bisa ingat kepada Allah ya kita mati. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga demikian. Yang puasanya tidak mampu untuk puasa, ya boleh tidak puasa. Ini namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya selama hambanya ini tidak mampu. Karena itu ujian dan cobaan Allah ini juga disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Semua manusia ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ujian Allah itu ya disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Saudara berzakat sesuai dengan kemampuannya, saudara bersedekah sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh dipaksakan. Sholat dalam bepergian, ya tidak bisa dalam bepergian ya saudara kosor, dijamak dan lain sebagainya boleh. Jangan bepergian ke Surabaya terjadi macet, bagaimana kalau seperti itu? Saudara belum sholat duhur sampai waktunya asar, hampir menjelang maghrib jenengan belum sholat duhur dan asar, sholat di kendaraan. Lu kok najis pakaiannya? Ya dihormatil waktu, pun sholat mawon jenengan ini, sholat di kendaraan. Kalau
seperti nanti kalau sudah ketemu waktu maghrib ya diqadha paling enak ya. Kalau ragu salatnya najis ganti langsung qadha. Loh, ini namanya Allah tidak membebani selama hambanya tidak mampu melaksanakan. Sampai Malang Surabaya kok macet, ketemu asarnya ya di jamak takhir asar, niati zuhur wau, waktu masuk zuhur sebelum asar niat jamak takhir. Loh, seandainya niatnya jamak takhir kok masih memenuhi waktu zuhur di Surabaya, ya langsung sholat jamak takdim, mboten napa-napa. Paham ya? Niat jamak takhir itu jogo-jogo, nek gak nutut waktune nggih, berarti kalau di Surabaya ya zuhurnya hilang kan, di salat jamak takhir. Umpama kok zuhurnya masih nutut di Surabaya jamak takdim, asar tempatkan di awal, ndak apa-apa seperti itu. Nah ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hambanya selama hambanya ini tidak kuasa untuk melakukannya. La ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, wa 'alaiha maktasabat, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakannya. Ini Allah akan memberikan siksaan pada orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Orang yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, kalau seperti itu tidak mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka lakukan sesuai dengan kemampuannya dan berdoa datang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana, janganlah engkau la tu'akhidna in nasina aw akhtana, janganlah engkau menghukum kami jika kami melakukan kelupaan, aw akhtana, jika kami melakukan kesalahan. Loh, ini tunggu nek jenengan lupa melakukan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, jangan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina, kalau melakukan kesalahan, aw akhtana, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa dalam melaksanakan perintahmu, aw akhtana, janganlah engkau menghukum kami ketika kami melakukan kesalahan. Allah Maha Pengampun. Rabbana wa la tuhammil 'alaina ma la Rabbana wa la tuhammil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Allah ya Tuhan kami, wala tahmil, janganlah engkau memberikan beban kepada kami, isran, dengan beban yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau memberikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Sinten? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, berikan rahmatmu kepada kami, anta maulana, dan engkau adalah pelindung kami, fansurna, maka berilah pertolongan kepada kami, alal qaumil kafirin, atas perbuatan orang-orang kafir ini. Para bapak ibu, ayat ini sangat penting untuk kita pahami. 3 ayat terakhir dari surat Baqarah ini mempunyai khasiat yang luar biasa. Barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah, amanar rasul ila akhiri, sampai la yukallifu nafsan illa wus'aha, sampai berdoa waghfir lana warhamna anta maulana fansunnal qaumul kafirin. Kita baca
Ketika kita membaca di rumah kita ini, insya Allah setan ini dalam 3 malam tidak akan masuk dalam rumah kita. Ini hadisnya sahih. Maka surat 3 terakhir di surat Al-Baqarah ini fadilahnya luar biasa. Siapapun yang membaca 3 ayat terakhir dari surat Baqarah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhirih. Niki biasanya kan dibuat tahlil niki ya. Orang tahlil istighosah baca ini. Kalau bisa kita amalkan, panjenengan amalkan setiap hari diamalkan. Malam kita amalkan. Kalau mau punya pagi ya kita pagi amalkan, siang ya kita siang kita amalkan. Maka siapapun yang membaca 3 ayat dari surat terakhir Al-Baqarah ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini akan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membaca 3 ayat terakhir dari surat Baqarah ini, maka orang itu akan tidak akan diganggu oleh jin dan setan. Siapapun yang membaca 3 ayat dari surat Al-Baqarah ini, orang ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Nek wonten ayat-ayat seperti ini, hadisnya jelas sahih seperti ini, bahwa ada setiap ayat, setiap surat itu punya keistimewaan. Surat Al-Baqarah keistimewaannya di sini niki. Nggih. Surat Al-Baqarah niki keistimewaannya di sini ini. Nah, kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Nek sampean kepengin gak diganggu jin, baca ayat kursi. Sama di dalam ayat sebelumnya, siapapun man qara ayatul kursi dubura sholatil fardhi, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah melakukan sholat fardu, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki man qara'a salah satu ayatin min akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ila akhirih, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan ini akan menghindar dari rumah orang yang membaca 3 ayat dari terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Ini kita pahami bahwa setiap Quran ini punya, Al-Quran itu mukjizat, tetapi pada setiap surat itu kadang-kadang punya fadilah yang luar biasa yang kita amalkan. Surat Al-Mulk tadi, surat Al-Mulk ini khasiatnya luar biasa. Sampean baca kalau ada kesempatan, baca malam setelah maghrib umpama, sampean baca setelah isya umpama, atau tengah malam sampean baca, insya Allah akan dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakaratul maut ini akan dituntun oleh malaikat. Siapapun yang tiap harinya menyibukkan dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, maka di saat panjenengan dibawa di alam kubur ini pun Quran ini akan menjelma sosok seorang pemuda yang ganteng dan gagah berani, dan akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir yang akan menanya manusia yang meninggal di alam kubur itu. Ini ayat-ayat yang khusus, yang fadilahnya memang seperti itu. Nah, menawi kula panjenengan ingat dateng napa sing kula sampaikan ngeten iki, jenengan catet. Keistimewaan ayat kursi seperti ini. Sebagai pelindung di perjalanan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur baca ayat kursi akan dilindungi bahwa diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada jin mau masuk, setan mau menggoda kita ini tertolak. Atau ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini kalau kita baca, kita amalkan tiap hari, tidak berat. Mboten berat nih, wong ayate nggih pendek. Wis apal niku wis kate turu, mangkring turu nak dhuwur
dipandur turon iki ya wis maca iki, mari ngono pegel maca gak iso turu diwacana iki, pegel maca lak turu-turu piyambak sampean. Lho nggih. Wis gak iso turu sampean nggawa Quran maca Quran pegel mari ngono turu. Tidur sampean nggih dilindungi kalian Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin mau menggoda manusia ini tidak bisa lembus karena ada kekuatan batin yang diisi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah datang kula lan panjenengan sedaya. Apa yang kita kaji hari ini kita amalkan kandungan yang ada dalam Al-Qur'an, yang bisa kita amalkan, kita baca dengan istiqomah, karena dengan istiqomah ini akan memberikan karomah kepada orang yang membacanya. Al-Fatihah.